Terima kasih Pak Harto Linwe atas penyajian materinya mengenai rasional dan model pembelajaran fisika di laboratorium dari Bapak Ibu. Sudah sedikit mendapatkan gambaran dan mungkin realita yang ada di lapangan terkait dengan pembelajaran laboratorium fisika, terutama menyikapi kondisi pandemi pada saat sekarang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi pada paparan yang kedua, sesi yang kedua, mengenai tool TIK dalam pembelajaran laboratorium fisika, yang materinya ini berisi mengenai teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran fisika, terutama bisa dalam bentuk sensor-sensor yang ada pada gadget Ibu Bapak sekalian, dan mungkin juga gambaran simulasi virtualnya bagaimana, lalu mungkin bisa video yang bisa di-download pada aplikasi Play Store dan sebagainya. Mungkin ini akan menjadi materi yang menarik untuk Bapak sekalian, yang akan disajikan oleh Bapak Sugianto yang sangat kompeten berkaitan dengan implementasi TIK dalam pembelajaran. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Sugianto. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya, senior kami, ini saya sebagai cucu dari Bapak Ibu, mungkin juga ada mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di sini juga, tapi ini lebih banyak Bapak Ibu yang kami anggap sebagai kakek-kakek kami lah gitu. Karena ada yang angkatan 80-an, saya baru lahir gitu, sudah menjadi mahasiswa di fisika gitu. Nah, ini ada Mas Wisnu juga nih yang mahasiswa saya. Baik Bapak Ibu, meneruskan yang disampaikan oleh Pak Harto tadi, saya akan menyampaikan berkaitan dengan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran fisika berbasis lab. Ya, tadi seperti disampaikan Pak Made, memang sekarang ini lagi benar-benar kocar-kacir. Mengapa? Karena kita ya harus diakui tidak siap ketika pembelajaran itu tidak dilakukan secara face to face, ya, secara real seperti itu. Nah, kemudian ketika pandemi ini kemudian muncul, ini tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga mengalami goncangan, termasuk dalam hal bagaimana membelajarkan fisika, di mana fisika itu banyak sekali sebenarnya yang dapat kita peroleh dalam pembelajarannya itu dengan melalui laboratorium, melalui praktikum, ya, tepatnya melalui praktikum di laboratorium. Nah, Bapak Ibu semuanya, beberapa artikel dari jurnal yang saya baca di masa pandemi ini, sebenarnya persoalan besarnya itu adalah pada bagaimana mahasiswa atau siswa atau peserta didik itu memperoleh data. Collecting data itu sebenarnya ketika pembelajaran berbasis lab atau praktikum, yang paling menyulitkan itu adalah tentang collecting data, Bapak Ibu. Ketika kita misalnya praktikum secara real di lab misalnya, maka data dapat diperoleh oleh siswa atau mahasiswa misalnya, oleh siswa itu secara langsung. Namun demikian ketika terjadi pandemi ini, kemudian kebijakan physical distancing kemudian diadakan, di kebijakan itu ada, maka kemungkinan orang atau siswa untuk datang ke sekolah, berkerumun, bekerja secara kelompok, itu menjadi
sangat-sangat terbatas. Ada yang sudah melakukan itu tapi sangat terbatas. Bahkan di Amerika Serikat sendiri, kalau kita lihat, Bapak Ibu, praktikum di laboratorium bekerja secara kolaboratif berkelompok itu yang dulunya itu 85% itu dengan grup. Nah, dengan pandemi ini nanti praktikum itu didesain hanya 24%-nya secara kolaboratif seperti itu. 54%-nya itu dilakukan secara individual. Berbalik ketika kita praktik di laboratorium nyata itu kegiatan secara individu itu hanya 5%. 80%-nya itu adalah bekerja dengan kelompoknya. Nah, ini tentu yang harus kita sadari bersama, memang ada pergeseran, ada shift ya, ada pergeseran di sana bahwa yang dulunya praktikum itu harus dikerjakan secara bersama-sama, kolaborasi bersama-sama secara real, maka sekarang kolaborasinya itu ternyata persentasenya akan bergeser, berkurang. Dan hanya akan menjadi 24% saja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu semuanya, bahwa collecting data atau pengumpulan data itu menjadi hal yang sangat penting ya, harus menjadi perhatian kita ketika kita itu praktikum. Ada 6 jenis bagian yang bisa kita lakukan, cara yang bisa kita lakukan, bagaimana memanfaatkan kemajuan TIK termasuk di dalamnya dalam hal menyediakan data untuk praktikum siswa. Nah, yang pertama nanti akan saya sampaikan aplikasi ataupun alatnya seperti apa. Tapi ini yang paling penting menurut saya karena menjadi nanti kalau kita menyusun misalnya praktikum, modul praktikum kepada siswa dalam satu topik misalnya, tadi misalnya Pak Harto menyampaikan bagaimana kalau memahami gerak misalnya parabol misalnya. Kita mau seperti apa dulu? Ini dasarnya adalah kita menentukan dulu cara untuk collecting datanya. Ini yang paling penting yang kita harus lakukan dulu. Karena kalau kita nanti tidak menentukan bagaimana collecting data sehingga siswa itu dapat melaksanakan praktikumnya baik dari rumah secara virtual seperti itu, nah ini kita nggak bisa menentukan langkah berikutnya. Ada 6 sebetulnya secara garis besar untuk collecting data. Yang pertama itu adalah kita menyediakan datanya. Jadi datanya sudah kita siapkan, jadi kemudian dikirim kepada siswa, kita berikan satu modul, pelaksanaannya seperti itu, modul praktikum ya, petunjuk praktikum dan LKS-nya di sana. Nah, siswa dari data itu kemudian melakukan kegiatan lanjutan di sini. Jadi praktiknya itu tidak melalui siswa tidak melakukannya. Seperti itu. Itu bisa dilakukan, bisa dilakukan. Tentu topik-topiknya tentu harus kita pilih ya, mana-mana yang topik-topik kita bisa menyediakan data seperti itu. Yang kedua, ini adalah kita menyediakan data itu diperoleh oleh praktikan oleh siswa melalui simulasi. Nah, sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi simulasi baik yang berbayar maupun yang free. Ya, halalan thayyiban. Nah, bahasa kita halalan thayyiban itu halal lagi baik. Nah, mesti yang ikut kuliah saya pasti akan selalu terceramai bagaimana tidak menggunakan software bajakan. Nah, ini di sini aplikasi simulasi sangat banyak. Nanti saya berikan contoh-contoh aplikasi untuk simulasi sehingga data itu dapat kita collecting. Ya tentu ada kekurangannya. Kalau data simulasi pasti ada kekurangannya dibanding dengan data real. Terutama nanti berkaitan dengan ketelitian dan sebagainya, itu error dan sebagainya itu sangat berbeda banget. Yang ketiga, caranya adalah kita yang praktikum, mahasiswa atau siswa itu menonton praktikum kita.
datanya dari kita. Iya, seperti itu. Itu dapat kita lakukan. Jadi, misalnya praktikumnya tidak secara real kita. Kalau kita tidak punya kuota, siswa tidak punya kuota yang banyak, bisa dilakukan dengan menggunakan asinkronus, di mana video praktikum kita, termasuk mengambil datanya itu, dilakukan secara direkam, recorded, kemudian diupload di YouTube kayak, atau di Google Classroom kayak, atau dimanapun. Nah, dari situ siswa dapat mengambil data, dapat menemukan datanya. Ini lebih advance tentunya, tetapi yang melakukan adalah kita sebagai guru, siswa menonton videonya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang dilakukan oleh di fisika kita, jurusan fisika, mahasiswa baru melakukan praktikum fisika di rumah dengan alat yang seadanya di rumah, disesuaikan seperti itu. Jadi siswanya itu memang dapat mengambil data di rumah. Contoh yang paling sederhana yang banyak mungkin Bapak Ibu guru pernah melakukannya, bagaimana misalnya siswa diminta untuk mengambil datanya lewat video, kemudian dianalisis dengan tracker. Datanya diambil di siswa di rumah misalnya. Gerak benda jatuh, gerak benda misalnya gerak parabol gitu. Biasanya kan menggunakan bola saja misalnya. Bagaimana kalau bolanya saya ganti dengan kubus? Nah, dan sebagainya. Bagaimana kalau bolanya saya ganti dengan benda tak beraturan? Batu seperti itu. Nah, itu seperti apa? Nah, ini tentu dapat dilakukan dari rumah. Tapi kalau praktikum-praktikum yang membutuhkan equipment atau perlengkapan yang harus disediakan di lab misalnya, nah ini sulit. Rangkaian elektronika yang complicated tentu sulit untuk dapat dilakukan mengambil data dari rumah. Berikutnya, yang kelima, kita menggunakan data yang telah ditemukan oleh siswa atau praktikum siswa pada sesi yang lalu misalnya. Ini juga boleh dilakukan, Bapak Ibu semuanya. Jadi datanya data real. Data yang disajikan data real. Persoalannya kalau yang seperti ini, ya, data yang sudah provide data ini, siswa tidak mengalami tahu bagaimana data itu dapat dikumpulkan. Ya, seperti itu. Ya, ini berbeda dengan ini. Kalau ini student collected on data at home, ini juga siswa akan tahu bagaimana cara mengumpulkan. Tadi misalnya kalau kita menggunakan sensor di smartphone misalnya. Saya ada bimbingan, ini sedang mau ujian, ini untuk bagaimana mengukur koefisien restitusi tumbukan yang ketika bola dijatuhkan, kemudian dia numbuk berapa koefisien restitusinya. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan smartphone, sensor di smartphone kita. Ini bisa dilakukan. Jadi siswanya dapat mengetahui untuk yang ke ini. Kalau yang ini tidak, jadi sudah ada provide juga. Kalau yang ini adalah gurunya yang menyediakan, kalau ini adalah data hasil praktikum siswa pada sesi sebelumnya. Itu dapat dilakukan juga. Dan yang sebenarnya ini paling sulit, itu adalah bagaimana mereka itu bisa praktikum di rumah, kita mengontrol secara remote. Ya, ini banyak sebenarnya bisa dilakukan, cuma mahal. Ya, ini mahal. Misalnya pakai Arduino, Raspberry Pi dan sebagainya, ini bisa dilakukan, tapi tentu mahal. Siswa juga akan juga mikir-mikir untuk beli seperti itu. Bapak Ibu, ini nah jadi titik kritisnya dalam hal praktikum fisika di masa sekarang ini sebenarnya dari collecting data. Selama collecting datanya itu sudah ada, maka siswa dapat melanjutkan aktivitas pembelajaran lab-nya. Nanti Pak Made akan menjelaskan langkahnya seperti apa. Ini di sini sudah selesai sebenarnya. Collecting datanya selesai, maka sebenarnya sudah selesai dalam hal penyediaan data itu. Ini yang paling penting sebenarnya dalam hal praktikum. Kemudian nanti aktivitas berikutnya siswa yang mengerjakan berdasarkan data. Kalau nggak ada datanya, nggak mungkin ada aktivitas selanjutnya seperti itu. Nah, berikut ini Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, saya hanya akan menyampaikan beberapa contoh
mengenai aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk praktikum, terutama dalam hal collecting data. Karena ini yang titik paling kritis. Nah, tadi yang pertama ini adalah kalau kita mau menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk collecting data, ini sudah berdasarkan survei, kebetulan ada di Amerika surveinya. Mengapa kita mengambil sana? Karena kita beranggapan mereka lebih maju dalam hal penyiapan guru dan siswa dan sebagainya. Ini yang mungkin dapat kita ambil beberapa hal koleksi data. Bridge Designer ini dipakai kalau kita mau belajar bagaimana aplikasi dari pembebanan pada struktur misalnya jembatan. Ini penting untuk anak-anak teknik. Sebenarnya kalau anak-anak fisika kemudian diberikan siswa-siswa yang belajar fisika kemudian diberikan pengetahuan tentang aplikasi yang real gitu ya, tentang bagaimana struktur jembatan, pembebanan, ini berkaitan dengan gaya, ini dapat menggunakan Bridge Designer ini bagus sekali menurut saya. Ini bagus sekali. Dan gratis Bapak Ibu. Halal, ini halal. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau membuat misalnya data simulasi di praktikum misalnya untuk pembebanan, gaya, aplikasi di sana, ini bisa Bridge Designer. Bapak Ibu bisa nanti mengunjungi, nanti akan saya sampaikan PowerPoint ini, presentasi ini kepada Bapak Ibu di grup. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi satu-satu dari aplikasi-aplikasi ini. Ya. Yang biasanya kan Bapak Ibu menggunakan Quizlet ini. CAT ini, yang KET ini sebenarnya bagus Bapak Ibu, yang KET ini. Ini aplikasi yang bagus untuk virtual eksperimen. Di sini juga ada petunjuk untuk pembelajarannya di CAT ini, namun berbayar Bapak Ibu. Ya ini kan kalau saya melihat kan wong kita ngajar saja segitu suruh bayar lagi itu kan terlalu mahal misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu nanti tidak perlu menggunakan yang CAT misalnya. Tapi bagus isinya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat nanti bisa browse di sini. Ini isinya bagus termasuk di dalamnya kalau Bapak Ibu mau mencontoh bagaimana pembelajarannya mau seperti apa, ini KET ya, CAT ini. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau misalnya ada simulasi, ini basisnya adalah basisnya adalah VPython. Ini ada buku namanya Matter and Interaction edisi keempat, Bapak Ibu. Saya juga ada bukunya sebenarnya ini. Ini materi tentang Matter and Interaction untuk simulasinya banyak Bapak Ibu. Misalnya sampai misalnya ada double pendulum misalnya, ada bagaimana grafiknya, bagaimana kita bisa menganalisis grafiknya dan sebagainya itu ada di Matter Interaction ini. Tumbukan banyak. Ini juga gratis Bapak Ibu. Kemudian Quizlet, kemudian yang saya soroti mungkin open source fisik. Open source fisik ini OSP ini juga banyak dipakai teman-teman mahasiswa, teman-teman guru di Indonesia juga banyak menggunakan. Cuma biasanya hanya kulitnya saja gitu OSP itu. Open source fisik ini gratis Bapak Ibu, dapat digunakan, termasuk di dalamnya di open source fisik itu kalau tadi Pak Yanto itu menyebut tracker, itu di sini nih open source fisik, bagian dari open source fisik itu. Nah, ini biasanya menggunakan Java ya, basisnya Java aplikasi ini. Yang berbasis Java juga misalnya apa ya? OpenStack ini juga berbasis Java ini. Ini juga berbasis Java, bisa di-embed juga. Misalnya Bapak Ibu mau meng-embed aplikasi simulasi di sana juga dapat dilakukan ini. Itu simulasi. PET kalau ini sudah hampir seantero negeri mungkin menggunakan PET ini. Ya tapi itu biasanya banyak yang tidak secara utuh menggunakan. Di sana sebenarnya di PET itu juga sudah ada sekarang untuk yang masa pandemi ini disediakan juga bagaimana cara pembelajaran secara maya. Itu juga sudah disediakan Bapak Ibu di PET itu. Materinya juga cukup banyak sebenarnya di PET itu.
Karena ini simulasi Bapak Ibu ya, ini simulasi, data diambil dari simulasi seperti itu. Ada pivot interaktif ini berbayar. Ini Bapak Ibu, pivot interaktif ini praktikum real Bapak Ibu. Jadi ada praktikum real, jadi seperti tadi kalau misalnya mau melihat video-video praktikum real, kemudian nanti siswa dapat mengambil data dari sana, tapi ini berbayar Bapak Ibu. Nah, itu kemudian fisik, kemudian kalau fisika kuantum atau mekanika kuantum, fisika kuantum ya lebih tepatnya dapat menggunakan QLT ini. SimCap itu kalau Bapak Ibu main-main dengan Simulink, kalau mungkin di SMA tidak banyak ya, karena ini untuk sistem fisis sebenarnya. Simulink itu di MATLAB biasanya di situ. Ini SimCap ini, yang lain ini tidak terlalu ya bisa digunakan tapi tidak terlalu terkenal seperti. Bapak Ibu bisa nanti mengunjungi beberapa link-link sini. Itu untuk simulasi. Nah, tadi kalau misalnya kita pengen siswa itu mengukur dari rumah dengan memanfaatkan teknologi, memang ada banyak yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan misalnya dengan menggunakan PyPox ini. PyPox ini juga hampir sama dengan yang kedua, Google Science Journal. Saya sudah cukup banyak menggunakan Google Science Journal ini untuk praktikum. Dua-duanya ini memanfaatkan sensor di smartphone Bapak Ibu. Jadi kami kemarin misalnya mencoba untuk praktikum gerak benda menggelinding, misalnya saya menggunakan kaleng roti misalnya. Kaleng roti bagaimana gerak menggelinding itu. Bagaimana kalau ada percepatan dan sebagainya, dipercepat dan sebagainya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa banyak sekali di sana. Itu bisa menggunakan sensor di sana. Kita bisa misalnya praktikum ayunan sederhana. Sebenarnya bukan sederhana ya sebenarnya, karena di sana nanti lebih banyak misalnya ada gaya gesek antara smartphone dengan udaranya misalnya seperti itu, diperhatikan dan sebagainya. Itu kita bisa memanfaatkan menggunakan PyPox ataupun Google Science Journal. Dua-duanya gratis. Seperti yang saya ceritakan misalnya mahasiswa saya sedang mengerjakan ini untuk bagaimana mengukur koefisien restitusi, kemudian gaya gesek. Kita bisa menggunakan sensor di smartphone. Hampir sekarang sensor-sensor yang ada di smartphone yang dimiliki oleh siswa itu sudah bagus ya. Jarang mungkin siswa SMA kok bawa HP atau megang HP di rumah yang hanya untuk SMS saja, saya kira enggak sih. Pasti sudah smartphone, sudah telepon pintar ya. Kalau saya menyebutnya, kalau telepon zaman dulu namanya bodophone. Nah, kalau ini smartphone. Nah, kalau bodophone itu nggak bisa diapa-apain, untuk SMS, untuk telepon aja yang baterainya bisa tahan seminggu itu. Nah, ini bisa. Kalau tracker ini sebenarnya lebih banyak untuk bukan akuisisi datanya sebenarnya, tetapi bagaimana data dari hasil praktikum itu dapat kita analisis di tracker ini sebenarnya. Kalau ini bukan untuk akuisisi datanya sebenarnya. Ya, kalau Google Science Journal dan PyPox ini bisa kita untuk akuisisi datanya, untuk collecting datanya. Tapi tracker ini lebih banyak setelah praktikum dijalankan, terutama untuk mekanik ya, biasanya mekanik. Kemudian dari video itu dianalisis frame by frame sebenarnya analisisnya oleh aplikasi tracker ini by Java itu. Nah, nanti akan dari frame itu ketemu titik posisi. Dari titik posisi dan waktu dapat ketemu kecepatan, dapat ketemu percepatan dan sebagainya. Ini juga tracker itu bermain di citra seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau mau juga ini dapat dilakukan. Cuma ini bukan untuk akuisisi data, tapi sudah lebih ke analisis dari data. Memang nanti datanya akan diperoleh dari sini. A-nya berapa, V-nya berapa, posisinya berapa, dan sebagainya itu bisa dilakukan dari sini. Tapi sebenarnya ini bukan untuk collecting data secara sesungguhnya. Seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan, kita banyak menggunakan sensor. Ya, di Bapak Ibu kan ada sensor suara, smartphone-nya kan, ada sensor GPS, ada
giroskop, mungkin ada sensor suhu. Ya, biasanya kalau yang mahal-mahal ada sensor suhu. Kalau Bapak Ibu cek nanti di HP Bapak Ibu, biasanya kalau sensor suhunya nggak ada, biasanya itu HP-nya smartphone tapi murahan gitu. Nah, itu bisa dicek itu. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kalau Bapak Ibu main-main dengan tadi praktikum yang agak lebih berat, bisa menggunakan Arduino. Ini untuk anak untuk elektronika. Elektronika bisa ini. Termasuk tadi yang freezing ini juga untuk elektronika ya, rangkaian elektronika bisa menggunakan ini ya. Seperti itu. Live wire itu juga bisa dilakukan sebenarnya. Tapi ya itu live wire itu sebenarnya bayar. Nah, kita itu sering bajak gitu loh. Itu juga untuk rangkaian elektronika bagus live wire itu bisa Bapak Ibu gunakan, tapi ya itu bayar sebenarnya. Kalau Bapak Ibu nanti sudah sebagai guru kok malah ngajari nge-crack lah, itu nanti dosanya itu turun-temurun. Seperti dari anak muridnya nanti turun lagi tuh, lah ini kan bahaya ini. Maka di sini nggak saya sampaikan live wire itu ya. Sebenarnya itu juga bagus untuk elektronika seperti itu. Raspberry Pi kalau Bapak Ibu misalnya nanti mau Arduino dan sebagainya ini, kalau anak-anaknya nanti dibekali juga dengan pemrograman, sekarang kan banyak juga yang sekolah-sekolah yang sudah mengajari anak didiknya dengan ada pemrograman ya, jadi bisa menggunakan ini. Ini banyak berbayar semua, karena harus beli ya. Kemudian untuk remote control lab ini juga ada, ini juga menggunakan alat-alat walaupun gratis. IBM Quantum Experience ini juga Bapak Ibu juga bisa mencoba-coba di sana algoritma, ini berkaitan dengan algoritma sebenarnya untuk praktikum di virtual seperti itu. Kira-kira itu Bapak Ibu nanti bisa disambung diskusi, karena kalau nanti saya cerita banyak malah nanti kayak nonton apa namanya orang cerita nggak bagus lah. Nanti kita diskusi saja karena masih ada Pak Made yang akan menyampaikan inti dari ini. Saya sampaikan bahwa kesimpulan apa yang saya sampaikan sebenarnya adalah di collecting data itu yang paling prinsip, yang biasanya terjadi kendala di masa pandemi ini, sehingga kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi TIK baik yang berbayar maupun yang gratis. Sebaiknya kalau menggunakan aplikasi adalah yang legal ya, baik itu dengan membayar ataupun dengan aplikasi yang free, tidak berbayar seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu, sementara nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Dr. Muhammad Aryono Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.